Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah mempertemukan kita dalam posisi sehat jasmani, sehat rohani, utamanya sehat iman dan sehat Islam. Mudah-mudahan gerak langkah kita ini dinilai oleh Allah sebagai alat atau sebagai sarana nanti menuju Allah dalam keadaan husnul khotimah. Para bapak dan ibu saudara sekalian, hidup harus kita jalani karena kita sudah ditakdirkan hidup. Namun kehidupan itu tidak hanya di sini. Tidak seperti prinsipnya orang-orang kafir. Karena orang kafir itu punya prinsip dianggap hidup itu hanya di dunia saja. In hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bima ba'usin. Mereka orang-orang kafir itu mempunyai prinsip bahwa hidup itu hanya di dunia saja. Dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Wa ma nahnu bima ba'usin. Itu di surat Al-An'am ayat 29. Tidak demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa hidup ini jalannya panjang sekali. Kita akan mengalami beberapa fase di dalam kehidupan. Contoh perjalanan hidup ini panjang sekali. Makasih. Dimulai dari sini. Dari alam arwah. Bahwa kita itu nanti akan dilanjutkan proses hidup ini. Nah, dari alam arwah ini Bapak Ibu sekalian, kemudian baru masuk ke alam berikutnya. Setelah dari alam arwah akan menuju ke alam dunia.
Nah, kita ini sedang berada di alam dunia sekarang. Berarti kita masih mengalami dua tahapan. Nah, di dunia ini Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Oke, dunia ini. Nah, setelah itu nanti kita akan melewati satu kematian, baru masuk ke alam barzah. Di alam barzah inilah alam penantian, yang alam itu lebih panjang waktunya daripada di alam dunia. Di alam dunia mungkin paling panjang Bapak Ibu sekalian umurnya Nabi Adam. Terus Nabi Nuh. Nabi Nuh itu disebutkan dalam Al-Quran surat 29 ayat 14, itu umurnya 940 tahun. Misalkan kita lihat di surat 29, surat Al-Ankabut. Di ayat 14 Allah menyatakan walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadahumut tufanu wa hum zalimun. Sampai yang terjemahkan itu. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Nggih. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Nah, 1000 tahun kurang 50 tahun itu berarti berapa? 950 tahun. Itu umurnya Nabi Nuh. Namun masyarakatnya, umatnya tidak segera banyak menyambut. Tidak segera banyak beriman. Sehingga Nabi Nuh selama 950 tahun itu hanya mendapat pengikut sekitar 80 orang, laki-laki dan wanita. Itu panjang menurut kita Bapak Ibu sekalian. Umur itu panjang. Karena umatnya Nabi Muhammad SAW dalam hadis itu sebutkan antara 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih dari 70 berarti bonus. Rasulullah sendiri 63 tahun. Kalau 63 tahun ya seumur saudara-saudara kita yang sudah 63 itu. Maka Bapak Ibu sekalian, itu sangat singkat sekali. Nah, setelah itu kalau sudah masuk di alam yang kedua, yang ketiga ini namanya alam barzah. Itu sampai sekarang Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, sampai sekarang masih di alam barzah. Belum menemui surga. Orang-orang yang kafir di alam barzah juga belum menemui neraka. Belum. Yang calonnya masuk neraka diperlihatkan oleh Allah siang malam, siksa itu akan mengancam, yang diperlihatkan neraka. Begitu juga yang nanti calonnya masuk surga, siang malam diperlihatkan oleh Allah bahwa dirinya akan masuk surga. Berarti di alam barzah ini mengalami suatu ketenangan dan kesenangan. Bagi orang kafir, kesusahan dan azab. Nah, setelah itu nanti di dunia ini ada
ciri-ciri atau tanda bahwa kiamat akan datang. Itu salah satu diantaranya perputaran bumi yang asalnya berputar begini, berputar ke kiri, sekarang menjadi berputar ke kanan. Yaitu dengan tanda matahari nanti muncul dari barat. Kalau pagi matahari dari barat, kalau sore matahari ke timur. Kalau sekarang matahari masih di timur, dari timur. Sorenya matahari ke barat. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu mengalami alam yang keempat, yaitu alam mahsyar. Tentunya setelah hari kiamat. Nah, di mahsyar ini mulai Allah akan membuka semua perbuatan yang pernah dilakukan di dunia oleh manusia dan jin. Semua dibangkitkan oleh Allah kecuali hewan. Setelah bangkit kemudian dimatikan oleh Allah jadi tanah. Kalau manusia dan jin jalan terus akan mengalami satu peristiwa namanya hisab, ada mizan, kemudian ada sirot. Nah, disitulah nanti manusia akan berakhir, yang ke neraka, yang ke surga. Alam itu namanya alam akhir, alam akhirat. Jadi 5 tahapan ini kita nanti akan menuju ke sini, panjang perjalanannya, Bapak Ibu. Sangat panjang. Saya akan menceritakan di sini aja sementara. Di dalam Quran surat 2 ayat 36 ayat 12. Itu Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati. Nah, orang-orang mati itu ya dari kita semua nanti. Kalau sudah mati di alam barzah tadi, terus kiamat, jin juga mati, iblis juga mati, malaikat juga mati, tidak ada yang hidup. Lalu dibangkitkan oleh Allah. Yang pernah mati, yang pernah hidup terus mati, sekarang dibangkitkan oleh Allah. Yang bangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tidak dihisab. Manusia dan jin yang mengalami hisab. Iblis tidak usah dihisab karena masuk neraka langsung. Perilaku iblis namanya setan itu juga tidak dihisab, langsung masuk neraka. Nah, yang dihisab itu ada 2 makhluk, 2 kelompok. Yang pertama itu kelompok manusia, dan yang kedua kelompok jin, yang sekarang tidak kelihatan, jin. Nanti kalau sudah di alam barzah, di alam mahsyar itu kita dapat melihat bagaimana jin itu, bagaimana malaikat itu rupanya, bentuk bodinya seperti apa, nanti akan ketemu. Dan kalau sudah masuk surga, nanti akan melihat Allah. Seperti apa Allah, kita tidak bisa bayangkan sekarang, karena Allah Maha Mencipta itu mukhalafatul lil khawadisi. Allah mencipta itu tidak sama dengan yang dicipta. Nah, Allah menyatakan
Aku sing uripno ngene. Tidak cukup itu. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahu. Dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di sini. Kami menuliskan. Menuliskan itu berarti ketika waktu di dunia ini makodamu. Ketika di dunia ini, apa yang ditulis? Segala perbuatan kita, perkataan kita, isi hati kita, itu semuanya ditulis, Bapak Ibu. Tidak cukup itu. Nanti dihadirkan oleh Allah wa asarahum. Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Bekas-bekasnya ditinggal, yang ditinggal itu kalau kita berada di sini nanti jadi ini kalau kita meninggal, kita sudah mati semuanya. Kalau sudah kiamat ini hancur, tapi besok akan dikembalikan oleh Allah. Persis ini, Pak. Tidak berkurang sedikit pun. Engselnya masjid ini tidak akan berkurang sedikit pun. Jadi saksi nanti. Baju kita yang kita pakai hari ini, mungkin dalam 1 tahun, 3 tahun sudah jadi gombal. Wah, jadi lap, gombal. Lapis sepeda motor. Itu besok akan dimunculkan oleh Allah. Baiknya seperti ini, tidak akan berkurang. Semua catatan yang baik, yang buruk, semua isi hati yang baik dan yang buruk, semua bekas-bekas itu Allah menyatakan wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Dikumpulkan, Pak, oleh Allah. Catatan kita sedang dikumpulkan. Catatan orang yang sudah mati, sudah ditutup, dikumpulkan, disimpan di Lauh Mahfuz. Disimpan nanti akan dikembalikan, diberikan. Maka Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ayat ini, hidup itu jalan terus. Sekali jalan tidak pernah mundur. Kalau kita berada di tempat ini, Bapak Ibu sekalian, yang namanya dunia ini, dunia itu ya kita tempat ini. Ini kalau dilihat dari jarak jauh, maka dunia itu bundar, bulat, yang terbang di ruang angkasa. Oke, yang terbang di ruang angkasa. Seperti ini. Kalau kita lihat di beberapa ayat, termasuk di surat Yasin ini, di ayat 38, wasamsu tajri limustaqorrilaha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Ketetapan Allah, ini matahari ini. Matahari itu berjalan terus, berjalan. Sampai kemana? Jalan terus. Sedangkan yang ini adalah planet-planet yang lain di sekitar matahari. Itu mengejar matahari terus, berjalan. Memutari matahari. Matahari jalan terus, putari begini. Termasuk bumi, termasuk kita berada di sini. Terus matahari berjalan ini sampai kemana ya kira-kira? Wah, kalau waktu diciptakan oleh Allah dunia dan isinya ini,
dulu dimulai diciptakan, itu matahari diciptakan sebelum Nabi Adam. Ini sudah diciptakan sekian ribu tahun yang lalu, Bapak. Matahari sudah berjalan. Karena dulu dunia ini, langit dan bumi itu jadi satu ini. Kemudian dipecah oleh Allah, terus menjadi sekian juta planet yang ada di atas, salah satu diantaranya bumi. Nah, semuanya mengikuti matahari ini. Kalau matahari startnya sejak dahulu sampai sekarang setiap hari berjalan, kira-kira matahari sampai di mana ya kira-kira? Kita tidak bisa bayangkan, Pak Bu. Jalan terus. Nah, seperti ini bumi yang kita tempati. Di surat Furqan ayat 59 itu Allah menyatakan, di surat 25 di ayat 59. Nggih. 25 ayat 59. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam summastawa 'alal arsyir rahman fas'al bihi khabira. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Allah menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya. Di antara keduanya itu dalam 6 masa. Nah, kalimat 6 masa itu pokok bahasanya panjang, Pak Bu. Saya tidak menerangkan ini. Cuma di sini dinyatakan oleh Allah, Allah yang menciptakan. Lalu bumi ini berputar pada porosnya. Sekali putar namanya rotasi. Itu membutuhkan waktu 24 jam sekali putar. Nah, ini namanya, perjalanannya itu namanya falak dan dapat diukur, Bapak Ibu sekalian. Sehingga orang bisa mengukur dan menyatakan. Planet-planet itu kalau dilihat seperti ini, planet 1, planet 2, planet 3, sampai jutaan planet, miliaran planet. Mereka memutari matahari. Lalu di ayat atau di alam ini, Bapak Ibu sekalian, putarannya kita sederhanakan seperti ini. Nah, sekali putar 24 jam. Dan kemiringan bumi itu tidak lurus ke utara, tapi agak miring sedikit, 23 derajat. Ya, sekitar 23 derajat. Ini setiap pagi, siang, sore, malam berputar semacam ini. Kita berada di bagian kepulauan Indonesia di sini. Jadi kalau seperti ini, nanti kita berada di malam ini. Nah, di malam sini. Yang siang itu berarti kena sinar matahari. Sedangkan yang malam, hari ini, jam ini, kita semuanya tidak mendapatkan sinar. Nah, perputaran semacam ini. Bapak Ibu sekalian, perputaran ini kalau kita sederhanakan lagi seperti ini.
matahari berjalan, ini sun itu matahari, ini bumi. Bumi ada porosnya begini, porosnya itu miring sedikit 23 derajat. Ini berputar pada porosnya siang malam. Nah ini berputar. Nah begini, berputar. Tidak cukup berputar, dia berputar juga mengelilingi matahari. Ini namanya revolusi. Dalam bahasa bumi dan antariksa itu menyatakan ini namanya revolusi. Kalau digambarkan seperti ini, Pak. Matahari di sini, bumi berputar mengelilingi matahari. Kalau mulai dari sini berputar, nah, yang kena sinar matahari itu panas siang. Yang gelap ini tidak kena sinar matahari. Itu kalau sampai di sini, nah ini Zieto, tahun yang kedua, Ziewan, tahun yang pertama. Maka sekali jalan itu namanya apa? Revolusi. Sekali jalan ini kala revolusi. Ini membutuhkan waktu sekitar 365 hari. Kalau dihitung dari Komaria 356. Oke, 356. Nanti berputar terus. Berputar terus. Pagi, siang, sore, malam, 1 bulan, 2 bulan, sampai 12 bulan. Sampai di sini, tahun ketiga. Ingat, matahari tadi di sini. Sekarang ke sana. Kita dibawa oleh bumi, terus berjalan. Terus berjalan sampai kemana? Ya sampai matahari itu, sampai di mana? Sampai Allah memberhentikan matahari itu. Sehingga kalau perputarannya semacam ini, nanti kalau matahari sudah notok di sana, mataharinya kembali ke sini, maka perputarannya seperti balik begini. Kalau begini matahari keluar dari timur, tapi kalau balik begini matahari keluar dari barat. Maka itulah tanda kiamat paling besar. Tidak tahu kapan setelah matahari keluar dari barat itu kiamatnya. Tidak ada berita dari Quran, juga Rasulullah juga tidak memberitakannya. Itu tanda yang paling besar. Dan kalau matahari sudah keluar dari barat, maka ditutuplah pintu taubat. Orang-orang yang sholat tetap sholat, sing zakat tetap zakat, meneruskan keislamannya sampai dia mati. Tapi orang yang sadar di waktu itu, dia tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu yang sudah kelewat tidak akan bertemu lagi sampai hari kiamat. Ketemu nanti di hari kiamat. Makanya di Quran surat 36 tadi ayat 12, Allah nanti akan menunjukkan setelah dihidupkan kita, Allah akan menunjukkan semua catatan perbuatannya dan semua bekas-bekasnya. Allah menuliskan apa yang mereka kerjakan. Nah, prosesnya seperti ini, Pak. Di surat 39 di ayat 68. Allah menyatakan begini. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa ma syaa Allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Surat 39 ayat 68. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi. Nah,
sangkakala pertama ditiup, mati yang ada di langit, mati yang ada di bumi, yang di langit termasuk malaikat. Ini adzan dulu atau terus? Biasa adzan dulu ya. Kalau adzan dulu kita pending dulu. Silakan adzan anak-anak.
Kita lanjutkan kajian kita. Sampai ulangi terjemahnya, Quran surat 39 ayat 68. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi. Nah, mati semuanya. Ada yang tidak mati kelihatannya di ayat ini. Kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Di sini tidak sebutkan Bapak Bu sekalian oleh Allah. Siapa yang dikehendaki itu siapa? Apa malaikat, apa yang lain? Tidak disebutkan. Rasulullah sendiri tidak menyebutkan. Nah, bisa terjadi yang meniup trompet Bapak Bu. Karena kalau meniup trompet, kalau dimatikan, yang niup siapa? Begitu. Bisa terjadi, tapi tidak ada keterangan seperti itu. Lalu setelah itu, kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi. Jadi tidak ada makhluk yang tidak mati. Semuanya akan pernah mengalami mati. Walaupun Allah menyatakan kecuali yang siapa yang dikehendaki, itu pun juga mati. Karena yang tidak mati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ditiup sekali lagi, apa yang terjadi? Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Berdiri dari tanah mahsyar. Nanti tanah mahsyar itu kalau dalam satu ayat itu disebutkan tanahnya itu pandangan luas, tidak ada bangunan, tidak ada sungai, tidak ada laut, tidak ada tumbuhan. Kalau dalam hadis sebutkan tanah mahsyar itu nanti warnanya putih seperti adonan roti. Tapi enggak gembuk kayak roti, enggak. Seperti adonan roti yang terdiri dari tanah dan pasir. Maka kita nanti tiba-tiba itu keluar dari bumi itu, dari bumi mahsyar. Keluar wujud kita sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Di ayat lain itu disebutkan di surat 78. Surat 78. Surat An-Naba ayat 38 itu menyatakan begini. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Nih, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersop-sop. Nah, para malaikat berdiri di sop, di baris oleh Allah. Malaikat itu jumlahnya banyak Pak Bu. Jumlahnya lebih banyak daripada makhluk manusia dan jin yang telah diciptakan sejak zaman dulu, sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu malaikat lebih banyak daripada kita nanti jumlahnya. Nah, malaikat ini dibariskan oleh Allah bersop-sop begitu. Lalu mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Nah, tidak ada yang berkata, Pak Bu. Meneng kabeh dalam posisi berbaris. Ada yang diberi izin oleh Allah berkata. Tetapi tidak dijelaskan, tidak disebutkan siapa itu, malaikat siapa, tidak disebutkan. Ya, perkiraan kita Pak Bu, mungkin malaikat Jibril, mungkin. Karena Jibril itu komandan malaikat. Oke. Jibril itu komandan malaikat. Itu pun perkataannya terus ya Allah, waqala shawaba. Dan ia mengucapkan kata yang benar.
Lalu di ayat selanjutnya di surat 18 ayat 48 itu Allah menunjukkan bahwa di mahsyar itu nanti seperti ini. Wa uridu ala rabbika soffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Surat 18 ayat 48. Surat Kahfi. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Kalau malaikat tadi dibariskan oleh Allah, sofan-sofa, sekarang kita, manusia dan jin juga dibariskan oleh Allah. Di hadapan Allah dengan berbaris. Berarti sama, Bu. Kemudian, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Nah, di sini Allah mendatangkan kita nanti menghadap Allah itu bentuk badannya itu seperti yang diciptakan pertama kali. Ya sekarang ini kan pertama kali. Kita sebelum diciptakan hari ini belum diciptakan sebagai manusia. Apa dulu sudah pernah diciptakan? Belum. Jadi kodok kan nggak pernah toh? Pernah jadi kodok? Nggak pernah, langsung jadi manusia, lahir langsung manusia. Ini namanya penciptaan pertama. Nanti akan dikembalikan oleh Allah dalam posisi penciptaan yang pertama ini. Kemudian, bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Nah, banyak orang di dunia ini, Bapak Ibu, tidak meyakini bahwa nanti akan ada kesempatan dibangkitkan lagi oleh Allah sebagaimana asalnya. Banyak orang yang tidak percaya. Bahkan pada zaman Rasulullah sendiri, kalau sekarang tambah banyak ya. Jumlahnya orang kan banyak. Pada zaman Rasulullah jumlahnya kan tidak banyak. Sekarang jumlahnya banyak. Yang tidak percaya juga banyak. Pada zaman Rasulullah itu terjadi ada salah seorang datang pada Rasulullah dengan membawa tulang belulang yang sudah rusak, tulang belulangnya orang. Ada yang mengisahkan bahwa itu adalah salah seorang musuh Rasulullah, Al-As bin Wa'il, salah satu di antaranya. Sampai dikisahkan oleh Allah di dalam Quran surat 36. Itu Allah menyatakan gini. Wa dorobalana masalau wa nasya kholqoh. Qala mayuhyil idhama wa hiya ramim. Surat 36. Oke. Namanya surat apa? Yasin. Nah, di ayat 70 berapa? 8. Allah menyatakan. Sampai terjemahkan. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Oke. Dan dia lupa kepada kejadiannya. Dia lupa dengan kejadiannya. Biyen itu apa ya tulang belulang begitu kan enggak. Kita dulu dari tidak ada menjadi ada itu dulu bahannya apa? Besi apa? Kayu apa? Kita ini loh. Air kan. Semua diciptakan oleh Allah dari air termasuk kita. Oke, kecuali jin. Iblis. Enggak, malaikat enggak. Tapi selain itu diciptakan oleh Allah dari air. Dia membahas tulang belulang, dianggap tulang belulang itu tulang sudah rusak begini, sudah jadi tulang belulang. Mana mungkin kita akan dibangkitkan oleh Allah lagi? Gak mungkin. Itu alasan mereka. Dia lupa atas dirinya sendiri dulu waktu diciptakan itu dari apa. Gitu loh. Kemudian ia berkata, ia berkata,
siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Siapa yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Rasulullah namanya utusan Allah, Pak Bu, diberi jawaban oleh Allah. Ya Rasul, oleh bahasa saya, kamu tidak usah jawab atas pikiranmu sendiri. Ini jawabannya. Muniyah, kul, ayat 79. Yuhyihal ladzi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan kali yang pertama. Nah, itu yang menghidupkan adalah Allah, Tuhan yang menciptakan kamu di kali pertama dulu. Dikembalikan oleh Allah. Lalu Allah menyatakan, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, dan seterusnya. Maka di ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita dibariskan oleh Allah seperti malaikat dan makhluk yang lain dibariskan oleh Allah di mahsyar. Lalu ada ayat yang menggambarkan bahwa nanti setelah kita posisi dibariskan oleh Allah, di surat 89 di ayat 22 itu Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Fajr. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Sedang malaikat, manusia, semuanya berbaris, Allah datang. Tapi datang di sini jangan diartikan seperti datangnya seorang guru atau seorang komandan upacara datang di lapangan terus melihat peserta upacara baris, itu jangan dibayangkan seperti itu, Pak Bu. Karena Allah tidak seperti yang diciptakan. Kalau kita bayangkan seperti itu berarti Allah sama dengan yang diciptakan, melaku ono sikile barang bulian. Begitu, Pak Bu. Nah, ayat ini menyatakan wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang sedang malaikat berbaris. Nah, waktu itu Bapak Ibu sekalian, di ayat 23, waji'a yauma idzin bi jahannama yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkanlah neraka jahanam. Nah, mulai diperlihatkan, orang belum masuk neraka, masih diperlihatkan. Maka manusia yang dulu waktu hidup di dunia tidak memperhatikan apa yang dibawa oleh Rasul, mendustakan yang dibawa oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika menghadapi atau melihat neraka jahanam pada hari itu, terus ya Allah, dan pada hari itu ingatlah manusia. Manusia ingat, loh benar ada neraka, kata. Dulu waktu hidup di dunia tidak percaya, dianggap hidup itu di dunia saja. India ilah hayatuna dunya. Mereka itu mengatakan hidup itu hanya di dunia saja. Wa manahnu bima ba'usin, sedangkan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Punya prinsip seperti itu, Pak. Tapi ternyata di sana, loh, ada. Ternyata hari kebangkitan itu ada. Kita dibangkitkan lagi seperti semula. Bapak Ibu sekalian, maka Allah memberikan statement di ayat ini, wa anna lahu dzikra. Akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Tidak berguna. Yang ada hanya sebuah penyesalan. Ini belum masuk neraka, Pak Bu. Orang belum masuk surga, masih belum. Jauh, masih jauh. Berapa ribu tahun tidak disebutkan, tapi masih jauh.
masih menunggu pengumuman hisab. Pengumuman hisab itu sekarang dari bangkit itu sampai pengumuman hisab berapa tahun, berapa ribu tahun kita juga tidak tahu. Nah itu kalau sudah hisab per orang, ya per orang itu tidak sama hisabnya. Ada yang hisabnya itu panjang sekali, ada yang pendek sekali, atau ada yang dihisab itu ya dengan cara yang mudah. Hisab bayasiro, dihisab dengan mudah, karena amalnya baik, ya, amal perbuatannya baik, kemudian urusan dunianya tidak banyak, tidak terlalu banyak, begitu, maka hisabnya mudah. Bagi orang yang hidup dunianya setengah-setengah, yo iman yo gak, yo iman yo gak, yo gak iman yo iman, terus dia punya harta benda yang banyak sekali, mengumpulkan harta benda entah dari mana dikumpulkan, toh pada akhirnya juga tidak dibawa pulang, tidak dibawa mati, tapi di sana nanti akan dipertanyakan, maka hisabnya akan jauh lebih panjang. Rasulullah sampai mengatakan satu orang itu bisa mencapai waktu hisab pengadilan itu 40 tahun satu orang. Satu orang 40 tahun, katakan di jamaah ini aja dihisab mulai yang dari belakang itu, dihisab satu tak gawe 20 tahunan ya, mboten 20 tahunan. Kula sing paling guri dhewe kira-kira. Lah saya ngenteni berapa tahun? Kono 20 tahun, 20 tahunan. Saya yang paling akhir. Berapa? Penduduk dunia ini tidak hanya 9 miliar, Pak Bu. Sejak Nabi Adam sampai hari kiamat itu berapa miliar itu? Iku sing urip, datae sekian. Lah sing mati-mati, sing tuwek-tuwek gak didata nih. Yang baru lahir banyak, lama di situ menunggu hisab. Maka orang yang perilakunya buruk tadi mengetahui amalnya akan menjerumus kepada neraka. Mereka mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Surat 89 ayat 24. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Kalau saya dulu waktu di dunia itu berbuat baik, saya tidak banyak maksiat, saya tidak banyak merugikan orang lain dan mencela orang lain, menyakiti hatinya orang lain. Bisa waktu itu. Kenapa tidak saya lakukan? Tapi ini namanya apa? Sebuah penyesalan, tidak ada gunanya. Karena itu kalau diberi pelajaran semacam ini, jangan sampai di antara kita ini nanti akan menyesal yang seperti penyesalan digambarkan oleh Allah di ayat tadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sedangkan orang-orang yang bertakwa itu perilakunya tentu baik, maka diperlakukan oleh Allah di sana juga baik. Gambarannya diberitakan oleh Allah di surat 19, surat Maryam ayat 85. Allah menyatakan yauma nahsurul muttaqina ilar rahmani wafda. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Nah, dikumpulkan orang yang takwa kepada Allah. Bentuk pengumpulannya atau bentuk kebaikannya yang dibalas oleh Allah tadi di Mahsyar adalah sebagai perutusan yang terhormat. Perutusan, delegasi, Pak. Delegasi yang terhormat. Orang yang diutus untuk datang ke satu negara itu namanya delegasi, perutusan yang terhormat. Itulah orang yang takwa.
Maka di surat 39 ayat 69 Allah menunjukkan posisi di mahsyar itu. Wa asraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bil bainati bil bayyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudlamun. Dan terang benderanglah bumi pada mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya. Nah, terang benderang itu berarti lepas pandangannya. Setelah itu wawudi alkitabu, yang kedua, dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing. Nah, kemudian waji'a bin nabiyyin, dan didatangkanlah para nabi, wasyuhada'i, dan saksi-saksi, wa qudiya bainahum bil haqq, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, wa hum la yudlamun, sedang mereka tidak dirugikan. Tidak dirugikan sama sekali. Diberi keputusan. Berarti pada masa itu Bapak Ibu, kita diberi hasil catatan kita, namanya rapot. Hasil catatan itu diberikan sebagaimana Allah berfirman di surat Bani Israel, surat 17, di akhir ayat 13. Itu Allah menyatakan ini. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Di akhir ayat 13. Monggo. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Nah, dijumpai terbuka. Kitab kita diberikan dalam keadaan terbuka. Lalu Allah menyatakan, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasibah, ayat 14. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Kamu bisa menghisap dirimu, nanti endingnya kamu kemana? Baca. Wah, macam-macam Mbak Bu, diwoco. Mereka bisa membaca semua tulisan itu. Apa tulisannya, bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa Cina? Nah, itu yang nggak disebutkan. Tapi semuanya dapat membaca. Semua akan bisa menentukan dirinya kemana nanti endingnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rapot yang diberikan oleh Allah itu berbagai macam cara. Oke. Cara memberikannya itu berbagai macam. Ada yang diberikan dari arah sebelah kanan. Itu digambarkan oleh Allah di surat 69 ayat 19 sampai 25. Ada yang diberikan dari arah kiri. Beritanya di Quran surat 69 ayat 25 sampai 32. Ada yang diberikan dari arah belakang. Beritanya di dalam Quran surat 84 ayat 10 sampai ayat 15. Coba kita lihat yang dari belakang aja dulu. Ya. Surat 84 ayat 10 sampai 15. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura. Nih. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Nah itu, mereka sama-sama bergembira dengan temannya yang sama-sama kafir waktu di dunia, mengejek umat Islam, mencela umat Islam. Orang yang benar-benar berbuat baik dicela.
dituduh dan seterusnya, mereka bersenang-senang. Nah, itu nanti akan diberikan oleh Allah kitabnya dari arah sebelah belakang. Innahu dhanna allayakhura, ayat 14. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Dia yakin, wah, saya dibuang ke penjara ini dan saya tidak akan bertemu Allah, tidak bertemu Tuhan lagi. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhanmu selalu melihatnya. Allah selalu melihat. Tetapi mereka sudah perasaan, wah, saya sudah dihukum, gak iso sambat. Ini yang diberikan dari arah sebelah belakang. Bapak Ibu, saudara sekalian, lah, bagi orang yang berdosa bagaimana? Yang dosanya banyak, mereka juga membuka kitabnya itu. Ini belum ada apa istilahnya masuk neraka, masuk surga, belum ada, Bapak. Masih pemberian kitab. Udah gemetar gak karu-karuan. Seperti yang digambarkan beritanya di surat 18 ayat 49. Wa wudi alkitabu fatarol mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadza kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Yang bersalah ketakutan. Pada ketakutan akhirnya dia menjerit. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami. Celaka aku. Karena tulisannya jelek semua, buruk. Celaka aku. Lalu komentarnya ngeten. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Kitab apa model seperti ini? Yang kecil tertulis, yang besar tertulis. Tidak ada yang tidak tertulis. Semuanya tertulis. Maka yang kecil itu apa ya kira-kira? Nyolong pencit. Tahu? Nyolong pencit. Pencit itu gone dicolong. Kate oleh nyolong pakai bismillah, Bapak. Nggo watu diwantepno bismillahirrahmanirrahim. Nyolong tapi muni bismillah. Nyolong wis dosa, Bu. Ya, kalau kena dibawa, pulang, bawa, dimakan. Besok akan diperlihatkan juga oleh Allah. Ketika orang itu benci dengan tetangganya, tetangganya duwe ayam, benci sampai tetanggai, ayamnya tau nggone disuwaduk, sampai muni keok, dingklang lalu. Lung benci sampai tau nggone ayamnya disakiti, tercatat besok. Tercatat. Lalu catatan dia di bukunya dia, terus si Allah ngeten. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Tertulis yang dikerjakan waktu di dunia ini. Sing sir, sing tidak sir, sing sembunyi-sembunyi atau yang tidak sembunyi-sembunyi, semuanya terlihat tertulis. Kemudian, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Nih Bapak, berita dari ayat tersebut ini di Mahsyar. Oke. Lalu saya tambah sedikit. Ini yang tertulis.
Jadi posisi diberdirikan, beri kitab, oke, Tuhan Allah datang, lalu bekas-bekasnya sekarang ditunjukkan juga oleh Allah. Bekasnya itu ya termasuk badannya, kulitnya, rambutnya, kakinya, begitu. Kalau di ayat 65 surat 36 itu disebutkan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di surat 36 ayat 65. Nggih. Pada hari pada hari ini kami tutup mulut mereka. Mulutnya ditutup. Lalu dan berkatalah kepada kami tangan mereka. Tangannya yang bicara. Lalu dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Kaki-kakinya juga bersaksi. Bahkan di dalam surat Fussilat surat 41 di ayat 20 itu Allah menyatakan hatta idza maja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Kulitnya menjadi saksi, pendengarannya menjadi saksi, penglihatannya juga menjadi saksi. Pak, Bu, kalau semuanya menjadi saksi, kira-kira kita bisa nggak mengelak dari mereka? Nggak bisa. Makanya di ayat 22 Allah menyatakan wa ma kuntum tastatiruna ayyashada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin donantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Nggak bisa bersembunyi, Pak. Makanya tangan ini sebelum mati, ayo dipergunakan yang baik. Mata ini sebelum mati, ayo dipergunakan yang baik. Kulit, sebelum mati, ayo dipergunakan yang baik. Soalnya apa? Ini nanti akan menjadi saksi, bicara. Sekarang tidak bicara, besok akan bicara. Dijadikan oleh Allah bisa bicara. Kemudian bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Sering terjadi orang berbuat itu dia itu menyendiri, mencari tempat yang sunyi, sepi, karena menganggap bahwa tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang tahu. Semuanya dilihat oleh Allah, Bapak Ibu sekalian. Hanya persangkaan orang saja mengira bahwa Allah tidak mengetahui. Allah maha mengetahui. Mengetahui itu maha. Sampai detik pembicaraan dalam hati itu diketahui, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah, mari kita dalam kajian ini berhati-hati dalam melaksanakan hidup ini, karena hidup ini tidak main-main, Bapak. Diberi kesempatan sedikit oleh Allah, tapi tanggung jawabnya nanti akan membawa akibat yang selama-lamanya. Ketika buruk, dia akan masuk neraka selama-lamanya. Ketika dia baik, dia akan masuk surga selama-lamanya. Karena itu mudah-mudahan kita semuanya ini dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar, sehingga mengawali menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bapak dan Ibu saudara sekalian, banyak yang harus saya sampaikan, termasuk setiap nabi itu ada musuh, bagaimana iblis
yang diciptakan, kemudian bagaimana jin diciptakan, terus jin yang menyesatkan itu seperti apa, lalu bagaimana cara setan menggoda manusia. Namun waktulah yang memisahkan kita. Kami tidak akan bisa menyampaikan ini semuanya. Mudah-mudahan di lain kesempatan Allah memberikan kita semuanya sehat walafiat. Kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.